Pemirsa, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Jawa Tengah merazia lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat penularan virus HIV/AIDS. Hingga Maret 2025, sekitar 2.700 remaja berusia 15 hingga 19 tahun di Indonesia ditemukan menderita Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Saudara, HIV atau Human Immunodeficiency Virus menjangkit puluhan ibu rumah tangga yang tengah hamil di Bogor, Jawa Barat. Ironisnya, puluhan ibu hamil tertular penyakit mematikan itu dari sang suami. Sementara itu, Kementerian Kesehatan mencatat kasus HIV ibu hamil meningkat dalam 3 tahun terakhir. Banyak orang masih takut membicarakan HIV, bukan karena penyakitnya saja, tapi karena stigma dan kesalahpahaman yang melekat di dalamnya. Padahal semakin kita diam, semakin banyak informasi keliru yang berkembang. Mari kita mulai dari dasar. Apa itu HIV? HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Virus ini melemahkan pertahanan tubuh, sehingga penderitanya lebih mudah terkena infeksi dan penyakit lain. Perlu diluruskan, HIV berbeda dengan AIDS. HIV adalah virusnya, sedangkan AIDS adalah tahap lanjut dari infeksi HIV, ketika sistem imun sudah sangat rusak. Tidak semua orang dengan HIV langsung mengalami AIDS, apalagi jika mendapatkan pengobatan yang tepat. Anggapan bahwa IMS hanya menyerang kelompok tertentu adalah sebuah kekeliruan yang besar. Infeksi tidak hanya mengenal status sosial, latar belakang pendidikan maupun usia. Siapapun yang aktif secara seksual dan tidak memiliki pemahaman yang benar tentang proteksi memiliki resiko yang sama. Masalah utamanya bukan hanya pada virus atau bakterinya, tapi pada kurangnya edukasi. Banyak orang terjebak dalam mitos, informasi setengah benar, atau rasa malu yang berlebihan untuk sekadar bertanya kepada ahli medis. Akibatnya penanganan terlambat, penularan berkelanjutan, dan nyawa menjadi taruhannya. Melalui rangkaian informasi ini, kita akan membongkar dinding tabu tersebut. Kita akan belajar mengenal apa itu IMS, bagaimana HIV bekerja, dan mengapa empati jauh lebih dibutuhkan daripada penghakiman. Karena memahami bukan berarti menyetujui perilaku tertentu, melainkan langkah nyata untuk melindungi masa depan. Mari kita buka pikiran, mari kita bicara tentang fakta, karena ketidaktahuan adalah ancaman yang sebenarnya. Kalau bicara soal penyakit seksual menular, sebenarnya jenisnya cukup banyak dan beragam. Beberapa yang paling umum adalah gonore, sifilis, chlamydia, herpes genital, dan HPV. Gonore dan chlamydia biasanya menyerang saluran reproduksi dan sering ditandai dengan nyeri saat buang air kecil atau keluarnya cairan tidak normal. Sifilis bisa menyebabkan luka di area kelamin dan jika tidak diobati dapat menyerang organ tubuh lainnya. Sementara herpes ditandai dengan lepuhan kecil yang terasa nyeri. Sedangkan HPV bisa memicu kutil kelamin, bahkan kanker serviks. Yang perlu diperhatikan, tidak semua penyakit seksual menular terasa gejalanya. Banyak orang yang terlihat sehat, tapi sebenarnya membawa infeksi dan bisa menularkannya ke orang lain. Inilah yang membuat penyakit seksual menular berbahaya jika tidak kita sadari sejak awal. Karena itu, penting bagi kita untuk tidak hanya mengandalkan perasaan baik-baik saja, tapi juga sadar akan risiko dan melakukan pemeriksaan bila merasa pernah terpapar. Awalnya sih saya ngerasa biasa-biasa aja, nggak ada sakit, nggak ada apa-apa juga. Terus setelah beberapa bulan saya latih itu, saya mulai ngerasa badan saya ngedrop, terus juga berat badan turun, rambut saya rontok, terus juga bibir saya juga banyak saya, cuman itu saya mulai agak risau juga ya.
terus juga saya berani diri buat datang ke dokter. Setelah saya cek ke dokter juga ternyata hasilnya positif atau saya juga terinfeksi, itu saya kaget banget sih. Saya juga nggak tahu, saya droplet atau mulai dari luar lagi. HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang seharusnya melindungi tubuh dari penyakit. Jika tidak ditangani, HIV bisa berkembang menjadi AIDS, kondisi di mana tubuh sudah tidak mampu melawan infeksi ringan sekalipun. HIV menular melalui beberapa cara, seperti hubungan seksual tanpa pengaman, penggunaan jarum suntik bersama, transfusi darah yang tidak steril, serta dari ibu bayi ke bayi saat kehamilan, persalinan, atau menyusui. Namun, masih banyak mitos yang beredar HIV tidak menular lewat berjabat tangan, berpelukan, berbagai makanan, keringat, atau gigitan nyamuk. Jadi, kita tidak perlu takut berinteraksi sosial dengan ODHA atau orang dengan HIV atau AIDS. Yang justru berbahaya adalah stigma dan diskriminasi. Ketika orang takut dicap buruk, mereka jadi enggan memeriksakan diri atau berobat. Padahal, semakin cepat diketahui, semakin baik pula penanganannya. Nah, itu dia emang masih jadi masalah banget tuh. Kadang ada beberapa yang dia udah terdiagnosa HIV tapi dia tuh malu atau dia tuh kayak takut, karena kan biasanya stigmanya buruk ya kalau misalnya orang HIV kayak berarti dia gini gitu, atau kayak cenderung dijauhin sama orang-orang gitu karena dia HIV. Nah, menurut aku kalau misalnya kayak gitu sih seharusnya dia punya kesadaran diri ya, terus juga sebisa mungkin mau nggak mau dia harus berani jujur ke dokter atau ke tenaga kesehatan lainnya, soalnya kan itu juga bisa ngebantu dia bebas dari si HIV itu gitu. IMS dan HIV tidak hanya berdampak pada fisik, tapi juga pada psikologis dan kehidupan sosial seseorang. Banyak penderita merasa cemas, takut, bahkan depresi karena penyakit yang dideritanya. Secara fisik, IMS bisa menyebabkan komplikasi serius, seperti kemandulan, gangguan kehamilan, hingga meningkatkan resiko tertular HIV. Sementara HIV, jika tidak ditangani, bisa menurunkan kualitas hidup secara drastis. Dari sisi sosial, stigma seringkali menjadi masalah terbesar. Banyak orang yang dijauhi, dikucilkan, bahkan kehilangan pekerjaan hanya karena status kesehatannya. Padahal, mereka tetap manusia yang berhak hidup, layak, dan mendapatkan dukungan. Karena itu penting bagi kita untuk membangun empati dan pemahaman. Melawan IMS dan HIV bukan hanya soal medis, tapi juga soal kemanusiaan. Baik, keluhan pelanggan di sini tuh pertama itu keputihan tidak normal, terus nyeri saat buang air kecil atau ada luka di area sensitif. Baik, bahasa tubuh ya buat pelanggan itu biasanya itu pelanggan itu terlihat malu berbicara atau saat membeli alat tersebut, terus nada bicaranya agak dipelanin sedikit, terus kesannya tuh akan terburu-buru untuk membeli alat tersebut. Pasti sangat serius karena itu kan pasti kalau udah terjangkit oleh penyakit seks menular itu ada yang namanya dampak jangka panjang. Dampak jangka panjang itu pasti ada, dan kalau misalnya penyakit seks menular kan banyak ya. Dan setahu saya juga kalau misalnya seseorang udah terjangkit sama HIV itu sangat minim untuk sembuh total, dan itu juga bisa membuat penurunan berat badan juga bisa, terus penurunan kepercayaan diri juga bisa. Pandangan saya pasti dikasih support, dan kita juga harus ada rasa empati kepada seseorang yang udah terjangkit penyakit seks menular, dan dari empati atau dari kita ngasih support juga, kita juga harus menjaga jarak karena penyakit seks menular itu ya menular gitu.
Kabar baiknya, IMS dan HIV itu bisa dicegah. Salah satu paling efektif adalah dengan menerapkan perilaku seksual yang aman dan bertanggung jawab, seperti menggunakan kondom atau pengaman dan tidak berganti-ganti pasangan seksual. Jujur aja sih, masih banyak banget teman yang saya itu dengan kacamata negatif. Ada yang menurut saya bilang saya luar moral, ada juga yang jaga jarak lebih, seolah-olah saya berbahaya. Ya itu aja sih, padahal kan saya juga punya manusia biasa ya, punya hati juga. Ya saya cukup sih itu. Pemeriksaan rutin itu juga menjadi kunci penting. Tes IMS dan HIV itu bukan berarti kita nakal, tapi justru menunjukkan bahwa kita peduli pada kesehatan diri dan pasangan. Pencegahan bukan hanya tanggung jawab individu, tapi juga lingkungan dan pemerintah melalui edukasi, akses layanan kesehatan, serta informasi yang benar dan mudah dijangkau. Saya sih yang paling takut sama soalnya banyak orang pikir tuh kayak nanti juga sanggup orang tadi doang juga jadi biasa. Saya juga ada rasa malu, takut diyakini lingkungan sekitar saya tahu gitu kan biasanya mulutnya ya gitu, terus juga takut identitas bocor. Padahal itu dengan kita pakai awal kita lebih tahu kondisi kita gimana, sama dengan kita di awal juga kita kan lebih tahu kondisi belakang kita gimana. Kalau lama-lama juga kan lebih parah harinya ya. Itu sih paling. Akhirnya penting untuk kita pahami bahwa IMS dan HIV bukan sekedar isu medis, tapi isu sosial yang menyangkut kesadaran, empati, dan tanggung jawab bersama. Dengan memahami cara penularan, dampak, dan pencegahannya, kita bisa melindungi diri sendiri sekaligus orang-orang di sekitar kita. Jangan biarkan ketidaktahuan dan stigma justru membuat masalah ini semakin besar. Mari mulai dari hal sederhana, seperti berani mencari informasi yang benar, menjaga perilaku hidup sehat, serta tidak menghakimi orang lain hanya karena kondisi kesehatannya. Karena pada akhirnya, melawan IMS dan HIV bukan hanya soal menyembuhkan penyakit, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih peduli, sehat, dan manusiawi. Melawan IMS atau infeksi menular seksual dan HIV bukan hanya tugas tenaga medis atau pemerintah. Ini adalah tugas kemanusiaan kita semua. Mari bangun masyarakat yang lebih sehat secara fisik, lebih cerdas secara informasi, dan lebih empati secara nurani. Karena pada akhirnya bukan virus yang menentukan kualitas sebuah bangsa, melainkan bagaimana bangsa tersebut memperlakukan anggotanya yang paling rentan. Kami dari kelompok 6 Sosiologi Universitas Nasional, terima kasih telah menyimak. Mari hidup sehat, hidup tanpa stigma, dan mari saling menjaga. Oh, gue yang di depan apa lu yang di depan? Gue di depan. Aja. Jangan nengok. Ih. Ntar, WA lu gue balas-balas ya. Dikasih support. Kat.